Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai IPA subtema 3. Nah, kemarin-kemarin kita sudah membahas mengenai bunyi dan lain-lain ya. Hari ini akan Bulia membahas sedikit mengenai bunyi dan lanjutan pada subtema 3. Oke. Bunyi. Bunyi yaitu suatu yang dapat diterima atau didengar oleh indera pendengar. Jadi, ketika kita mendengar sesuatu atau suara yang dapat ditangkap oleh indera pendengar, itu yang disebut bunyi. Kemudian sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi. Misalnya seperti alat musik, yaitu berupa piano, seruling, angklung, dan lain-lain. Seperti orang berbicara, ini pun juga adalah bunyi, sumber bunyi. Media perambatan bunyi ada 3. Yaitu yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat. Nah, melalui zat padat ini, perambatan bunyi itu adalah yang paling cepat. Contohnya, ketika kita membuat mainan teleponan dari kaleng bekas yang dihubungkan dengan benang. Nah, ada 2 kaleng yang dihubungkan dengan benang, yang satu untuk berbicara, yang satu untuk mendengarkan. Itu nanti akan menunjukkan perambatan paling cepat. Kemudian ada lagi bunyi dapat merambat melalui zat cair. Contohnya, ketika ada 2 batu yang berbenturan di dalam air, atau kita mencoba memasukkan 2 batu, kita ketukkan, maka akan terdengar dari luar suara itu, sehingga itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Nah, pada zat cair ini, bunyi dapat merambat melalui zat cair ini dapat dimanfaatkan oleh tim SAR untuk mengetahui atau mencari sesuatu yang hilang di dalam air. Selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui zat gas. Nah, perambatan bunyi yang paling lambat itu adalah ini, pada melalui zat gas. Contohnya, kepada kegiatan suara manusia berbicara. Ada suara burung, kemudian kita bisa mendengarkan musik dari handphone, kemudian kita bisa mendengarkan televisi, radio, dan lain-lain. Itu adalah bunyi dapat merambat melalui zat gas. Dan perambatan ini adalah perambatan yang paling lambat. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Bagaimana bunyi dapat dipantulkan? Yaitu bunyi dipantulkan apabila mengenai benda yang keras, kasar, padat, dan licin. Contohnya seperti benda itu seperti dinding, kaca, keramik, dan seng. Kemudian bunyi juga dapat diserap oleh benda yang permukaannya lunak. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti wol, kain, karpet, dan gabus. Nah, pada pemanfaatan ini, bunyi yang dapat diserap oleh benda yang permukaannya lunak, ini bisa dimanfaatkan sebagai peredam suara. Contohnya seperti pada bioskop, itu dipasang karpet agar suaranya tidak terdengar sampai luar. Selanjutnya, bunyi pantul dibedakan menjadi 2, yaitu ada gema dan gaung. Yang pertama, gema. Gema itu yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Jadi, gema itu seperti ketika berteriak di daerah pegunungan. Nah, itu kita akan mendengar, misalkan kita berteriak halo, nanti juga akan terdengar suara halo setelah kita selesai berucap. Nah, contohnya di sini ada bunyi pantul yang dapat kita dengar di ruang yang luas.
Jadi ruangan yang luas nanti juga akan menghasilkan gema. Bunyi pantul yang kedua yaitu gaung. Gaung yaitu bunyi yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, biasanya kalau gaung ini terjadi ketika kita berada di ruangan yang sempit. Nah, misalkan seperti di lorong kereta api, itu kan sempit. Nah, itu juga akan menghasilkan gaung. Gaung itu yang bagaimana? Misalkan kita itu berbicara halo, itu nanti akan sebelum selesai mengucapkan halo, kita masih bunyi ha mau lo, itu ha ha lo, sudah gitu. Jadi bunyi yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli atau bunyi yang terdengar sebelum bunyi aslinya itu selesai diucapkan. Jadi suaranya nanti kalau gaung itu kurang jelas. Contohnya suara pantul di lota. Nah, ada beberapa unsur yang bisa membedakan gaung dan gema. Yang pertama, itu ada jarak suara dan penghalang. Nah, pada gema itu jarak gelombang atau yang gelombang penghalangnya itu jauh. Sedangkan pada gaung itu jarak suara dan penghalangnya atau gelombang penghalangnya itu dekat. Yang kedua, yaitu datangnya bunyi. Nah, gema itu terjadi setelah bunyi selesai diucapkan. Datangnya bunyi itu gema terjadi setelah bunyi asli itu selesai diucapkan. Untuk gaung terjadi sebelum bunyi selesai diucapkan atau hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Kemudian unsur yang ketiga yaitu bunyi yang terdengar. Bunyi yang terdengar pada gema itu terdengar lebih jelas. Misalkan kita bunyi halo, nanti juga akan terdengar halo. Sedangkan pada gaung tidak jelas, seperti yang Bulia contohkan halo tadi, halo, sudah gitu, tidak jelas. Kemudian yang keempat yaitu kecepatan pantulan. Kecepatan pantulan pada gema itu lebih lambat dibandingkan dengan gaung. Kalau gaung itu lebih cepat, gema lebih lambat. Kenapa kok gema lambat? Karena jarak antara penghalang pantul itu tadi yang memantulkan itu jauh. Gema itu jaraknya jauh. Kalau gaung itu jarak antara suara dengan pantulnya yang akan memantulkan itu dekat sehingga lebih cepat pemantulannya dan menghasilkan bunyi yang kurang jelas. Nah, untuk kali ini pembahasan sampai di sini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan nanti kalian juga silahkan materi ini bisa kalian salin di buku tulis kalian. Kemudian kalian salin juga pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang akan Bulia kirimkan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.